Assalamualaikum, welcome back to my Desi Ayu. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video hari ini ada 5 aneka resep olahan kue basah yang rasanya itu enak, manis, lembut, bikin lagi. Cocok banget buat sajian hari raya ataupun acara keluarga di rumah. Nah, yang kepengen tahu bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, ayo kita simak terus video saya sampai dengan selesai. 10 lembar roti tawar tanpa kulit masukkan ke dalam blender atau chopper. 2 butir telur ayam, 700 ml susu full cream, bisa diganti dengan santan kelapa. Chopper atau blender hingga sampai dengan halus. Siapkan panci, tuangkan 1 bungkus agar-agar flan. Tambahkan 100 gram gula pasir. Bagi yang nggak suka manis boleh dikurangi. Aduk hingga rata. Tambahkan setengah bagian campuran roti tawar dan susu yang sudah kita chopper tadi. 500 ml air bersih suhu ruang. Tambahkan 2 bungkus SKM. Aduk hingga rata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, sisihkan dulu. Tuangkan 1 bungkus agar-agar flan ke dalam panci yang lain. Beri 100 gram gula pasir, yang gak suka begitu manis boleh dikurangin. Aduk rata. Tuangkan setengah bagian tadi roti tawar yang sudah kita campur dengan susu, 100 ml jus pandan, 450 ml air bersih, 2 bungkus SKM, aduk hingga rata. Tambahkan secukupnya pasta pandan. Aduk rata. Nyalakan api kompor, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Tuangkan adonan ke dalam cetakan masing-masing 3 centong dengan cara bergantian. Setelah selesai, diamkan hingga dingin, simpan dalam kulkas. Setelah set atau keras baru kita keluarkan. Nah, ini yang sudah 6 jam di dalam kulkas, kita keluarkan dari cetakan. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Selain dari cantik, lembut, manis, bikin ketagihan teman-teman. Ini cocok banget untuk sajian acara keluarga di rumah, isian snack box. .350 gram beras ketan, rendam selama 1 jam, kemudian cuci bersih dan tiriskan.
setengah sendok makan garam halus, 300 ml santan kental. Aduk rata, masak hingga santannya menyusut. Nah, setelah menyusut seperti ini, sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Kemudian kita kukus selama 30 menit. Setelah 15 menit kita balik, kita aduk supaya matangnya merata. Tutup kembali, masak selama 15 menit. Setelah 30 menit, ini ketannya sudah matang. Matikan api kompor, pindahkan ke wadah yang lain. Supaya ketannya ini lebih pulen, selagi masih panas kita tumbuk atau kita haluskan seperti ini. Siapkan cetakan yang sebelumnya sudah diolesi dengan minyak. Masukkan ketan setengah cetakan. Sambil ditekan dan padatkan seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama. (200 gram gula aren yang sudah dipotong-potong, 1 sendok makan gula putih, setengah sendok makan garam, tambahkan 100 ml air bersih. Aduk hingga rata, masak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut seperti ini, matikan kompor, sisihkan dulu. 35 gram tepung hong kue, tambahkan 200 ml santan. Aduk hingga rata. Tuangkan larutan gula merah sambil disaring. Aduk rata, masak sampai mengental dan meletup-letup. Kemudian matikan api kompor. Selagi masih panas, tuangkan ke dalam cetakan hingga sampai dengan penuh. Kemudian diamkan hingga sampai dengan dingin. Setelah dingin, keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik, lembut, pulen, manis, dan gurih. Cocok banget buat ide jualan ataupun sajian acara keluarga di rumah. Siapkan 2 bungkus puding susu Nutrijel rasa karamel. Ini bubuk karamelnya kita sisihkan dulu. Kemudian bubuk puding susunya kita tuangkan ke dalam panci. Tambahkan 1000 ml air bersih suhu ruang.
Aduk hingga rata. Nyalakan api kompor, masak sampai dengan mendidih sambil tetap terus diaduk. Setelah mendidih, matikan api kompor, siapkan cetakan ukuran diameter 22. Tuangkan puding susu ke dalam cetakan, biarkan sampai dingin dan tunggu dia sampai mengeras. Siapkan panci, tuangkan 3 bungkus puding Nutrijel rasa mangga. Tambahkan 1500 ml air bersih suhu ruang. Aduk hingga rata. Kemudian masak hingga mendidih sambil tetap terus diaduk. Setelah mendidih, matikan api kompor. Siapkan cetakan ukuran diameter 24. Tuangkan setengah bagian puding mangga ke dalam cetakan, tunggu hingga sampai dengan setengah set. Kita kembali lagi ke puding susu. Keluarkan puding susu dari cetakan, ini sudah set dan sudah keras. Masukkan ke dalam cetakan puding mangga. Kemudian tuangkan lagi puding mangga sisanya tadi hingga sampai dengan habis. Setelah seperti ini, diamkan hingga dingin dan membeku, bisa simpan di dalam kulkas. Tuangkan bubuk karamel ke dalam mangkok, tambahkan 100 ml air panas, aduk hingga rata. Nah, ini bubuk karamelnya sudah jadi. Setelah 4 jam saya simpan dalam kulkas, sekarang kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget, lembut, kenyal. Kemudian di sini kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Tuangkan kuah karamel di atasnya seperti ini. Terus dinikmati. Ini seger banget, lembut, kenyal, manis, dingin, dan bikin seger di tenggorokan. Seratus 150 gram gula pasir, 350 ml santan kental, setengah sendok makan garam halus. Tambahkan pasta pandan secukupnya, pewarna hijau makanan secukupnya. Aduk rata, masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompor, sisihkan dulu. 200 gram gula aren yang sudah dipotong-potong, 2 sendok makan gula putih, tambahkan 350 ml santan kental, setengah sendok makan garam, 1 lembar daun pandan. Aduk rata, masak hingga mendidih. Setelah mendidih dan gulanya larut, sisihkan dulu. 1 kg singkong yang sudah diparut bagi menjadi 2. 500 gram singkong, tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Aduk hingga rata. Setelah tercampur merata seperti ini, tuangkan air pandan dengan cara bertahap. Aduk hingga rata.
Siapkan loyang, olesi menggunakan minyak goreng atau margarin juga boleh. Olesi sampai dengan rata. Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang. Ratakan dan rapikan bagian permukaan atasnya seperti ini. Kemudian hentak-hentakan supaya padat, gak ada suhu ruang di bagian tengah ataupun di bagian bawah. Kukus selama 30 menit. 500 gram singkong parut, tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Aduk hingga rata. Setelah semua tercampur merata, tuangkan larutan gula merah sambil disaring. Aduk rata. Setelah 30 menit, tuangkan adonan coklat ke dalam loyang. Kemudian kukus selama 45 menit atau sampai dengan matang. Setelah matang, matikan api, angkat, tunggu dingin. Setelah dingin seperti ini, keluarkan dari loyang. Sekarang kita potong-potong sesuai selera. Ini itu enak banget, lembut, manis, kenyal, dan gurih. Bikin ketagihan. Buat sajian acara keluarga di rumah pun nggak malu-maluin teman-teman. Nggak ada yang tahu kalau ini kue olahan dari singkong. Tiga 300 gram gula aren potong-potong. Pindahkan ke dalam panci. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam halus, 400 ml santan kental dari 1 buah kelapa tua. Tambahkan 2 lembar daun pandan potong-potong. Aduk rata, masak hingga gulanya larut dan mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, sisihkan dulu, biarkan sampai dingin. 1 kg singkong parut, 4 sendok makan tepung tapioka. Tuangkan cairan gula merah sambil disaring. Kemudian aduk hingga rata. Siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti dan diolesi dengan minyak goreng. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Ratakan dan rapikan permukaan atasnya.
Kemudian hentak-hentakan seperti ini sampai beberapa kali. Kukus selama 30 menit. Satu sendok makan penuh gula putih, setengah sendok makan garam, 300 ml santan kelapa. Aduk, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, biarkan dingin. 100 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka. Tuangkan santan yang sudah dingin. Aduk hingga rata. Ini santannya kita tuangkan dengan cara bertahap. Kemudian kita saring. Setelah 30 menit, tuangkan adonan putih ke dalam loyang. Ini yang coklat ini gula merah ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu, buang. Jadi nanti hasilnya itu lebih cantik, putih, bersih. Kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, matikan api kompor, angkat, biarkan dingin. Setelah dingin, ini kita keluarkan dari loyang. Sekarang kita potong-potong sesuai selera. Ini itu lembut, kenyal, manis, gurih, dan enak banget. Jadi seperti inilah teman-teman 5 aneka inspirasi resep olahan kue basah dari saya. Terima kasih sudah nonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi, dan selamat mencoba. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.